sudah nilai antusiasnya sudah kelihatan orang-orangnya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita sambut materi kedua ternyata. Berapa kedua dulu? Bapak Haji Dr. Dana Kusmayadi. Oke. Sebelum ini ujian gua ucapnya tuh. Oke ya. Alhamdulillah tos tami seurnya. Kamarana ieu teh kamarana di perjalanan ya. Jadi masih OTW. Oh, tungguan we. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belah dieu mah tarik. Kala-kala belah dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jadi cenah cek mentor abdi bahwa suara itu adalah mencerminkan isi dompet. Jadi lamun suara leutik isi loket lagi leutik. Oke, pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, marilah kita panjatkan puji besta syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya atas satu kepastian ya. Atas apapun yang terjadi pada diri kita, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melakukan satu rangkaian kebesaran ilmu ya. Karena berbicara kebesaran ilmu, rekan-rekan sekalian, ini adalah melalui sebuah proses pembelajaran yang terus-menerus. Hakikat dari sebuah pembelajaran yaitu adalah adanya informasi yang konstan yang dimasukkan pada otak seperti halnya nutrisi dan oksigen. Itulah yang akan membuat kita itu bisa loncat, bisa lompat, dan bisa kuat. Itu adalah jargon kita rekan-rekan sekalian ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Yang terhormat guru kita sekalian, Edi Suwandi yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian, di mana beliau tidak henti-hentinya ya mengingatkan kepada kita yang cenderung kita mah yajid wayankus ya. Yajid nasa etik nih wayankusna lila ya. Mang perangna sajam melakenoina dilupoe ya. Tapi beliau tidak henti-hentinya rekan-rekan sekalian terus mengingatkan kita ya. Terus mengingatkan kita bahwa kita itu adalah makhluk yang unggul ya. Bahwa kita itu berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Makanya manusia itu telah diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Sempurna bentukna, sempurna wujudna, sempurna rezekina, oke sempurna ya. Karena apa? Kita dibekali dengan yang namanya akal dan pikiran. Yang terhormat juga kepada Ketua Koordinat ya, yang Pangeran Sugi ya. Terima kasih ya yang atas fasilitasnya, juga kepada Anwari Hamdan Anwari ya, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini begitu luar biasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita terkait dengan sistem tubuh ya. Kenapa harus dengan sistem tubuh? Karena tubuh ini sudah berlaku atas dasar ketetapannya. Jadi tubuh mah tidak pernah protes ya. Tubuh kita itu tidak pernah protes nih ya. Kayak tidak pernah protes. Ayeuna jantung bergerak gitu kan, berdetak terus saya dugdeg. Apapun yang terjadi, eta jantung terus berdetak ya. Jantung tidak pernah menunggu untuk sembuh dulu gitu kan. Misalkan dalam satu kondisi, dalam kondisi sakit cek jantung teh moal waka berdetak ayeuna mah dah gering ameri gitu. Dan teuingnya karena dia tahu posisinya, kalau saja dia berhenti maka semua laku kehidupannya juga akan berhenti. Itulah jantung rekan-rekan sekalian yang sudah kita pelajari di pembelajaran tempo hari ya. Jadi kita sudah mengenal 4 sistem nih. Yang pertama itu adalah sistem pencernaan. Berbicara sistem pencernaan itu adalah berbicara bagaimana tubuh ini mempunyai asupan energi, asupan nutrisi dengan cara tubuh mengolah makanan menjadi zat yang penting untuk tubuh. Dan berbicara pencernaan juga bagaimana tubuh ini bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Jadi yang baik itu diserap kembali, dibawa lagi ke sirkulasi peredaran darah, yang jadi ampasnya itu dibuang ya melalui proses defekasi atau proses buang air besar. Begitulah hidup ya. Jadi lamun urang hayo we makan aucok teu pernah dikaluarkeun, apa yang terjadi? Kabebeng ya. Akan kabebeng sembelit ya. Dan eta bahaya kudu dioperasi eta teh. Komo nepikeun ka teu bisa hitut-hitut acan. Ya. Itu berbicara terkait dengan sistem pencernaan. Kemudian sistem yang kedua berbicara tentang oksigenasi ya. Bagaimana tubuh ini gitu kan menarik napas kemudian mengeluarkan napas, menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kita perhatikan antara inspirasi dan ekspirasi itu waktunya beda ya. Jadi kalau inspirasi itu relatif lebih panjang, kalau ekspirasi itu lebih pendek ya. Jadi narik napas ya. Jadi narik oksigen mah lebih banyak, mengeluarkan itu relatif lebih sedikit. Ayeuna kumaha cenah lamun saimbang narik jeung ngaluarkeun sarua. Eta mah capek ya. Begitu juga dengan hidup ini rekan-rekan sekalian. Jadi kita harus lebih banyak mana berarti? Ya, harus lebih banyak menarik sesuatu yang baik ya, sesuatu yang positif dan dengan perlahan-lahan namun pasti kita mau mengeluarkan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi itu bisa disakaliguskeun urang mah geus cadu moal deui teu aplikasi teh. Da isukan teh jadi deui kitu nya. Bahwa perjalanan proses pendidikan itu adalah proses perubahan mindset ya, proses perubahan perilaku yang berawal dari informasi yang terus-terusan, sehingga begitu informasi itu masuk ke otak kita, diolah oleh otak kita menjadikan satu pemahaman di hati, sehingga sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme yang dipelajarinya itu dengan sendirinya akan terbuang. Ya, jadi kumaha carana orang miceun penyakit melekenoy. Tuluy-tuluyan koordinasi ya. Karena lama kelamaan akan terkikis dengan sendirinya. Ya, akan terkikis dengan sendirinya. Beda lagi gitu kan apabila kita tidak melakukan proses pembelajaran. Berarti makin ngadaglek ya. Maka rekan-rekan sekalian, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung ya. Karena kita selalu belajar dan belajar lagi. Kemudian sistem yang ketiga itu adalah sistem peredaran darah ya. Jadi dari tadi adanya nutrisi yang dirubah menjadi energi dibantu dengan oksigen itu masuk ke pembuluh darah, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh melalui yang namanya pembuluh darah. Jadi ku jantung dipompa ya, melalui pembuluh darah, di dalamnya ada darah yang membawa nutrisi dan oksigen. Sehingga tubuh ini bisa tumbuh dan berkembang ya. Dugdeg 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 ya. Kalau saja sistem ini berhenti, apa yang terjadi? Mautnya. Nutrisina alus, oksigena alus, jantungnya benar bergerak. Mautnya. Iya, akan mati ya. Berarti hidup ini kalau kita mau bisa bertahan hidup, bisa survive dalam kehidupan ini, yang pertama itu harus ada nutrisi yang dimasukkan ya. Harus ada sesuatu hal yang baik yang kita masukkan ya. Yang kedua harus ada apa? Harus ada harapan yang baik seperti halnya oksigen. Yang ketiga harus ada gerak ya, baru kita itu bisa bertahan hidup ya. Baru bisa bertahan hidup. Namanya bertahan hidup sama saja dengan manuk piit ya. Berarti lamun pada fase sampai pada posisi bertahan hidup itu kategori kita masih sama dengan manuk piit ya. Manuk piit makan teu? Makan. Manuk piit menghirup oksigen enggak? Menghirup. Manuk piit gerak teu? Gerak. Tapi hanya bisa untuk mencukupi dirinya saja ya. Nah, dalam proses bertahan hidup rekan-rekan sekalian, dalam proses kita survive itu gitu kan, ada
Jadi lamun orang makan terus-terusan, narik oksigen terus-terusan, bergerak terus-terusan, maka akan terbentuklah yang namanya sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh. Guna dari sistem imunitas yang dalam tubuh ini ada yang disebut dengan sistem limpatik, itu gunanya adalah sebagai pertahanan diri terhadap bakteri, mikroorganisme ataupun hal-hal lain yang merusak pada tubuhnya. Ya. Jadi teu kudu ringrang, aduh urang teh kumaha lamun aya masalah. Aduh urang teh kumaha lamun terjadi sesuatu. Tidak usah bingung karena tubuh juga sudah ada mekanisme pertahanan diri, ya. Jadi lamun urang makan, lamun urang masih kene ngarengat, lamun urang masih kene gerak, maka akan terbentuk sistem yang disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Ya, itu pada posisi kita bertahan hidup. Ya. Nah, ternyata kita ini tidak cukup untuk bertahan hidup saja. Ya, ada tugas lain yang telah Allah terapkan pada diri kita. Apa tugas kita itu? Ya, selain tadi kita bertahan hidup itu adalah tugas kita itu adalah melanjutkan keturunan. Ya, karena awalnya kita itu kan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa awalnya itu. Tapi karena ada tugas untuk bereproduksi, ya, menghasilkan keturunan, maka menjadilah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Asal mah tinu duaan. Tapi karena adanya satu sistem reproduksi dalam tubuh manusia laki dan perempuan yang diawali dari Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya berkembanglah ras manusia ini ke seluruh tubuh. Sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Saling kenal mengenal. Ya. Nah, makanya pada kesempatan ini kita akan belajar sama-sama terkait dengan sistem reproduksi. Ya. Guna dari sistem reproduksi itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Ya. Jadi orang teh hidup teh cukup hidup unggul, tapi harus ada laku perbuatan yang menjaga kehidupan kita itu terus berkelanjutan, yaitu dengan adanya keturunan. Ya. Jadi sistem reproduksi ini akan berbicara tentang bagaimana tubuh ini, ya, bisa melakukan reproduksi. Re itu kembali, produksi itu membuat kembali atau menduplikasi kembali dirinya menjadi bentuk-bentuk yang baru. Ya. Karena diri saya itu adalah proses reproduksi dari orang tua saya, gitu kan? Makanya teu anehnya jeung tong aneh lamun wajahna pasti sami sareng Ibu Rama. Ibu Rama sami oge jeung Nini Aki, gitu kan? Dan akhirnya akan sampailah pada sumber awal reproduksi ini, awal nama di Nabi Adam jeung Siti Hawa. Ya. Jadi berarti lamun kitu mah gen anu dina diri urang teh gen kuat. Ya. Urang teh pawaris Nabi geuningannya. Ya. Habaib kade urang teh nya. Karena dari kromosom yang sama, ya, dari genetik yang sama. Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, next. Nah, sistem reproduksi ini, berbicara sistem reproduksi, ya, seseorang itu bisa berkembang biak itu harus ada dua syarat. Ya, kudu aya dua syarat. Aya lalakina, aya awewena. Ya. Lamun lalakina wungkul, ya. Jadi mau reproduksi, moal. Awewena wungkul, moal deh. Berarti berbicara reproduksi ini kita harus mengenal antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan mulai dengan sistem reproduksi pada laki-laki, ya. Sistem reproduksi secara umum itu dibagi dua bagian. Sistem reproduksi internal teh berarti anu dilebet teu katingali. Aya oge sistem reproduksi yang eksternal, nu katingali. Nah, ini strukturnya adalah seperti ini. Ieu nu sahacing. Pak Ucok, Pak Eri, ya, Nupa Eman, Nupa Dadang, ya, Nupa Ucu, ya, Nupa Andi. Jadi anu namina pamaget mah pasti gaduh ieu, ya. Nu aya gaduh ieu ahan, ibu-ibu tong hoyong gaduh, nya dang kege aya nu bagian ibu-ibu, ya. Nah,
Sistem reproduksi eksternal itu terdiri dari yang namanya penis. Ya. Penis ini adalah organ istimewa. Cikan gunaon pakai istimewana. Biasa. Oh, tah eta bisa ngagedean jeung bisa ngaleutikan. Ya. Jantung mah teu bisaeun. Ya. Dari dulu jantung kita itu adalah sebesar biji tangan yang miliknya. Ya. Tapi eta nu ngaranna penis, ya, eta bisa ngagedean, bisa manjangan, ya, bisa hirup, ya, bisa nyiduhan, bahaya lamun di bisanya, ya, ada racunnya, kalamun racunna ieu sakali nyemprot, bareuna salapan bulan. Ya. Makanya jangan pernah coba-coba dengan yang namanya ini, ya. Tapi nu leuwih gagah deui aya ibu-ibu bisa maehkeun jeung bisa ngahirupkeun ibu eta mah. Ya. Nah, rame sistem reproduksi. Ya. Jadi ada penisnya, ya, ada penis teh berarti batangna nya. Aya oge gland penis mah eta babatokna teh anu nganta. Kepalanya, ya. Di mana seluruh saluran penis ieu teh banyak yang disebut dengan saraf-sarafnya, ya. Yang saraf-saraf ini sangat sensitif, ya. Katoel seutik gurubuk, ya. Oh, nyaring gitunya. Jeung saking sensitifna keur nyaring keur tarik-tarik bisa ngulahek. Ya. Jeung bisa teu hirup-hirup, ya. Karena ini adalah organ yang sangat sensitif, ya. Ya, di dalamnya itu ada salurannya. Salurannya itu adalah saluran namanya teh uretra, ya. Jadi saluran air kencing. Jadi dari ginjal nih begitu filtrasi gitu kan, sisa-sisa cairan yang tidak dibutuhkan lagi ini akan dibuang, ya. Ditampung ke vesika urinaria. Kemudian setelah vesika urinaria ini penuh, maka akan terjadi rangsangan untuk kencing. Ya. Sehingga begitu ieu pinuh ieu laporan melalui susunan tulang belakang naik ka luhur. Pinuh nu dihanap. Ya. Ceuk nu di luhur teh acerkeun cenah kitu. Ya. Bisa dikendalikan, ini sangat bisa dikendalikan oleh yang namanya otak, ya. Makanya ada satu kasus di mana terjadi yang namanya inkontinensia urin. Jadi urinnya tidak terkontrol. Akibat apa? Akibat ada konsleting dina otakna. Ya, biasanya terjadi pada kasus-kasus yang stroke pendarahan. Ya, jadi teka kontrol kencing nanti. Ya. Nah, selain dari si uretra ini menyalurkan air kencing dari tadi vesika urinaria yang sudah penuh, ya, dia juga berfungsi untuk sebagai saluran mengeluarkan yang namanya sperma. Ya. Nah, sperma ini diproduksi di yang namanya testis yang terbungkus oleh kulit yang kulit naon eta teh? Kulit karut, oleh kulit yang begitu istimewa nya. Eta oge bisa ruak paucu nya. Bisa mengkerut nya. Bisa ngaklek, bisa ya. Di dalamnya itu ada yang disebut dengan testis, ya, buah jakar, ya. Ada testis, di mana fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi spermatozoa, ya. Juga untuk memproduksi di sana itu ada hormon testosteron. Ya. Kemudian salurannya ada saluran epididymis. Nah, antara uretra di tengah-tengah uretra aya anu kelenjar kiri kanan namanya prostat. Nah, biasanya prostat ini kalau pada usia lanjut di atas 50 tahun dengan posisi dia kurang minum, ini bisa terjadi infeksi, ya. Sehingga terjadilah yang namanya BPH, benigna hipertrofi prostat, ya. Jadi si prostatna ngaagungan sehingga mengakibatkan si saluran kencingnya teh kajepit, akhirnya susah untuk kencing. Ciri-ciri yang prostat itu adalah pagi hari sok aya jiga tilas ngompol ngacret. Nah,
Moal ayah di ibu-ibu mah, pasti di bapak-bapak. Moal ayahnya. Nah, jadi nanti kalau spermanya ini udah mateng nih, akan terjadi yang namanya proses kesuburan pada laki-laki. Oke, kita lanjutkan lagi. Next. Nah, ini adalah sistem reproduksi pada perempuan. Sama ya, pada perempuan juga ada eksterna, ada interna. Nah, eksternanya yang bedanya itu adalah di saluran, ya. Jadi kalau tadi saluran laki-laki mangan hiji, kalau saluran perempuan aya dua alucok. Ya, aya dua. Satu saluran uretranya, ya, di sebelah atas, ya. Urang bayangkeun. Di belah luhurna. Di belah handapna ada lubang yang namanya itu adalah lubang vagina, ya, tempat masuknya spermanya. Jadi tepugu-pugu abong-abong istri teh gaduh rahimnya lira, gaduh sel telurnya lira, tiba-tiba jadi budak teh teu aya kituna, ya. Harus ada yang masuk, ya. Nah, di vagina ini dibuat sedemikian hingga gitu kan supaya ini terjaga. Makanya dilapisi oleh dua bibir. Aya dua bibirna, tilu jeung nu luhur. Ya. Aya labia mayora, aya labia minora. Ya. Dilapisi saking naon? Saking eta teh pepernian. Ya. Saking eta teh sesuatu yang luar biasa, ya. Sangat istimewa, dihimpit gitu kan. Dihimpit oleh, jadi dijagaan dijagaan tuh tiba-tiba gitu wae, ya. Saking naon, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga gitu kan. Nah, namun karena posisinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, untuk untuk reproduksi eksternal perempuan ini sangat rentan dengan yang namanya infeksi saluran kencing, ya, karena posisinya, ya, kalau mun laki mah panjang, ya, mun awewe mah gitu, ya nana teh gitu. Jadi kalau kebersihannya kurang baik, ini bisa mengakibatkan yang namanya infeksi, ya. Makanya karena ini adalah organ vital harus dijaga dengan baik, ya. Harus dijaga dengan baik, bahkan AC mah digembok. Ya. Nah, jadi vagina itu adalah lubang, ya, lubang untuk supaya si penis ini bisa masuk. Ukurannya pas. Ukurannya sangat pas sekali gitu kan, dengan bentuknya yang pas. Jadi posisi teh ada di rongga panggul. Posisi teh rada nyangkerdong. Mantap nu pamengget pasti celentang teh kieu ka luhur. Itu secara anatomis. Kudu hafal urang oke. Ya. Secara anatomisnya seperti itu, ya. Nah, sebelum sampai ke rahim dijagaan deui, ya, ada yang namanya mulut serviks. Nah, dijagaan deui eta teh supaya gitu kan tidak bisa siapa saja yang masuk. Ya. Nah, di sampingna aya anu gegergelan ieu namina teh rugae. Ya. Jadi yang membuat dia itu bisa melebar, bisa mengecil, ya. Pada saat bayi, ya, bagian bawah bayi itu menekan, ya, menekan ke panggul, menekan ke serviks, dia akan membuka. Begitu beres dan nutup deui itu, ya, sangat otomatis luar biasa, ya. Nah, kemudian kalau itu terbuka nih, maka tadi sperma yang dibawa oleh si penis, ya, itu akan masuk cus dengan membawa sekitar 1,2 juta sperma per cc. Aduh, eta. Ajius meureun ngaguruh juga nantinya pohonnya. Pas asup teh ngaguruh, ya. Pas sedak-sedak gitu nya. Berlomba-lomba untuk menjemput yang namanya kekasih hatinya, yaitu sel telur, ya. Sel telur diproduksi di namina teh aya disebat bahasa gaya nama carpus luteum, ya. Aya
indung telur nya, indung telur mata jare bebeng kenca jeung katuhu ayaan. Nah, ini juga gitu kan memproduksi banyak sel telur. Jadi nanti mana dina sel telur oke berlomba-lomba hayang buru-buru keluar, nyampailah di tuba palopi. Jadi pas disemprotkeun tah cus. Iya. 1,2 juta kabayang sedek-sedek buru-buru hayang ngajemput kanu impianana. Anu ti dieu hayang buru-buru keluar deui kitu nya. Ieu hayang buru-buru asup gitu kan. Tapi karena tadi proses reproduksi itu normalnya idealnya harus 1 lawan 1 ya. Maka di pagina keneh tos aya pertahanan diri gitu kan. Mung eleh kitu wae, mung tidak akan memberikan begitu saja dengan cara ada yang disebut dengan tingkat keasaman vagina. Asum gitu. Ya, itu untuk apa? Membunuh kuman. Termasuk sperma lamun anu leumpeu unit spermana karek oge antel kanu eta kanu si kanu naonnya kanu asamna si asamna eta akan mati gitu. Ya. Bedanya bari ngabayang ya mah beda ya. Ya. Jadi hanya satu nih yang berhasil geus masilih elehkeun meureun silih gebuk, silih teungeul, kemudian juga aya kadar asam yang tinggi gitu kan. Hanya pejuang yang tangguh lah yang bisa nanti sampai kanu tuba palopi eta ya. Si opungnya juga sama berdesak-desakan akhirnya keluar hiji gitu kan. Dan begitu terjadilah yang namanya proses pembuahan ya. Bersatunya antara sperma dengan sel telur yang matang. Alhamdulillah tidak berhenti di sana saja ya, tapi dia akan terus menggelinding melalui saluran tuba palopi, akhirnya nempel di uterus ya, nempel di uterus, akhirnya membentuk horion amnion atau disebut oge non cai air ketuban ya, sebagai nutrisi untuk jabang bayi ya. Kemudian dari setetes air hina ya, tetes darah, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, aya tulang belulang, kemudian adalah jantung. Pada posisi 4 kali 40 hari ditiupkanlah ruh dengan cirinya jantung yang berdetak ya. Pada posisi 40 minggu maka bayi itu akan keluar. Itu adalah sebuah rangkaian reproduksi ya. Jadi kawas itu. Oke, selanjutnya. Nah, proses pematangan sel telur ternyata tidak begitu saja ya. Tapi proses pematangan sel telur ini melibatkan banyak hormon ya. Yang itu semua dikendalikan oleh yang namanya hipotalamus dan pituitari ya. Jadi untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu itu akan terjadi proses kesuburannya itu per 28 atau 35 hari ya. Asak nate mantakna lamun geus asak ibu-ibu sok teu geunah cicing, sok loba gutak-giteknya. Mencari apa? Mencari perhatian dari si bapakna ya. Nutara manja jadi manja ya. Kita harus tahu nih psikologis perempuan. Jadi begitu saatnya seperti itu berarti sel telur lagi kondisi matang ya. Ini dipengaruhi oleh yang namanya hormon GnRH ya, gonadotropin releasing hormone ya, yang akan merangsang pituitari untuk mengeluarkan yang namanya luteinizing hormone ya, yang akan membangkitkan, mengakibatkan pematangan, juga akan mengeluarkan FSH ya. Di sanalah ada hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, pada saat tidak terjadi konsepsi, ya pada saat tidak terjadi kan asak ya, terjadi konsepsi nanti tidak ada sang kekasihnya, maka itu akan terjadi ruptur, jadilah menstruasinya. Prosesnya seperti itu ya. Jadi perempuan ini adalah makhluk yang teristimewa karena hampir seluruh kehidupannya dikendalikan oleh hormon. Ada perubahan saja lingkungan, hormonnya bakal terganggu ya. Makanya kita sebagai kaum laki-laki harus paham psikologis dari seorang istri ya. Kenapa istri kita itu sangat sensitif? Karena sangat erat dipengaruhi oleh hormon.
Hormon itu adanya di kepala, nya ayana dina otak. Mantakna lamun istri gampang ganggu otakna, banyak gangguan reproduksi. Salah satu yang paling sering itu adalah ngeplek, ya, ngeplek gitu kan. Akibat apa? Tidak stabil hormon. Ya, makanya jaga ya, jaga. Ada juga nih gitu kan, ini psikologis perempuan yang terkait dengan hormonal. Pada saat dia akan menstruasi, berarti kan subur nih, pasti itu tingkat sensitivitasnya akan lebih tinggi. Ya. Jadi tekaupan. Karena apa? Butuh perhatian lebih. Ya. Butuh perhatian lebih. Iya seperti itu. Nah laki-laki kita harus paham nih kondisi itu. Jadi pamajikan asal teu nyorokan jadi teu nyorokan gitu kan. Padahal mah bukan seperti, karena ada perubahan fisiologis pada perempuan. Ya, jadi laki-laki jangan egois ya. Nah, ini adalah proses terjadinya pematangan sel telur. Kemudian yang kedua, lanjut. Proses pematangan pada testis atau spermatozoa juga sama. Ini juga dipengaruhi oleh yang namanya hormon GnRH tadi, gonadotropin releasing hormone, yang dikeluarkan oleh hipotalamus, sehingga dia akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan yang namanya hormon LH dan FSH. Sami proses nama, tapi hormonnya kalau di laki-laki itu adalah testosteron. Nih, testosteron laki-laki mah. Kalau perempuan tadi ada siklus bulanan, nah laki mah beda deui. Jadi produksi nate, ya, tuluy-tuluyan, baucu produksi nate, ya, produksinya itu tuluy-tuluyan, ya, mak, teu kabayang eueuhnya, ting jadi naon ya, ya. Tapi itu semua dikendalikan oleh yang namanya hormon. Ya. Jadi kalau misalkan otaknya terganggu, berarti fungsi hormonalnya juga akan terganggu, yang mengakibatkan gangguan dalam proses reproduksi. Oke, next. Nah tadi ya, fungsi sistem reproduksi ini adalah tadi dengan adanya sperma yang matang, adanya telur yang matang, ini bersatu, ini fungsinya itu adalah untuk menghasilkan keturunan ya, keturunan. Oke, next. Nah kalau tadi ada yang terganggu dalam proses organnya, dalam proses hormonalnya, maka akan terjadi gangguan pada reproduksinya. Lamun dipameget gangguan naon? Ejakulasi dini, nu kumaha ejakulasi dini teh? Ya. Can waktuna kaluar, geus kaluar, ya. Sehingga harusnya tekanan itu 1000 km per jam, lantaran can waktuna ieu mah 5 km per jam. Jadi crot cenah kieu. Ya. Sementara kan saluranana panjang ya, saluranana panjang, kemudian ada sawar-sawarnya juga, ada pertahanan-pertahanan pada perempuan, sehingga relatif tidak bisa bereproduksi. Ya. Kemudian apalagi? Gancang mulahek, impotennya. Impoten mah teu aya kahoyong. Ya. Geus kieu teh kieu we gitu nya. Rek di kitu di kieu ge haye ku tiap gayot tungkul. Ya. Sehingga jadi prosesnya itu apakah sel spermana tidak terbentuk dengan maksimal, itu mah disebutnya dengan mani encer, atau proses pengeluarannya yang tidak maksimal, ejakulasi dini, atau sama sekali teu hirup ya, eueuh kahayang baucunya, ditempukeun itu kitu, dikieukeun ge hare-hare. Hati-hati kalau kita sudah seperti itu ya, secara pasti alam atau secara pasti budaya. Karena berbicara organ reproduksi itu adalah berbicara hasrat. Ya. Organ reproduksi itu berbicara hasrat. Dan hasrat itu harus ada rangsangan. Ya. Jadi kalau tidak ada rangsangan, maka hasrat itu tidak akan terwujud. Ya. Kalau pada perempuan, non perempuan, Brigit itu kumaha ngagebo, ya. Pada kondisi frigid ya, si serviknya keras. Harusnya serviknya itu begitu bermain nih, bermain yuk, lincah apa? Muka. Lantaran telincah cicing, jadi kaku ya. Sehingga disemprot saku mahawai, oke, mentok. Ya.
diutahkeun ge mentok, mantapna kunaon ibu-ibu kudu aya geolna. Iya kan kudu apal fisiologis ya, kudu apal fisiologis. Kenapa sih harus ada foreplay? Ya. Kenapa sih harus ada rangsangan pemanasan? Untuk apa? Supaya jalan kabukana gede, kemudian juga tenaganya gede, sehingga apa yang ada dalam dirinya bisa terkeluarkan secara maksimal. Ya. Ya, jadi itu adalah gangguan reproduksi ya. Ditambah juga dengan kalau perempuan itu tadi ada proses ngeplek gitu kan. Proses lagi ada juga ada keputihan karena berkaitan dengan tadi posisi anatomisnya yang sangat-sangat terlindung gitu kan. Makanya seorang perempuan itu harus bisa merawat dirinya ya. Salah satunya kenapa kita ada godogan, di uap godogan. Tah eta teh meh perpet sieun. Meh tidak ada bakteri-bakteri jahat yang mengganggu karena nungarana keputihan yang mengakibatkan bau tidak sedap itu adalah akibat dari banyaknya bakteri-bakteri yang mati di sana. Sehingga begitu ayeuna si Kakang Prabu rek asup, ya, Kakang Prabu teh rek asup tercium bau itu kan dipengaruhi lagi oleh otak ya. Si Kakang Prabu teh ngaleos amun. Wegah cenah ngaleos deui tentunya neangan nu lain ya. Ya, begitu pentingnya pemahaman tentang ini ya. Karena berbicara reproduksi itu tidak akan terlepas dari yang namanya cinta. Ya, cinta itu adalah petualangan yang mengasihkan. Ya. Cinta itu adalah petualangan yang mengasihkan ya. Pasea belaan di segala rupanya, dijungkir jumpalikeun, tapi tetap mengasihkan. Ya, itulah cinta hakikat dari yang namanya reproduksi. Jadi rumusan reproduksi itu satu berarti harus adanya rangsangan. Ya. Harus adanya rangsangan. Kalau tidak ada rangsangan, ya, sebagus apapun sperma, sebagus apapun gagaduhanana, teu aya rangsangan mah anger tidak akan fungsional. Ya. Makanya kenapa kita dalam berbicara impian, ya, berbicara impian yang pertama itu adalah setelah menyatakan itu adalah mengimajinasikan. Untuk apa? Membuat rangsangan. Ya. Berbicara mengimajinasikan kan berbicara hayalan. Ya. Jadi samemeh rek main ya, untuk kasus-kasus yang misalkan kesuburan, kasus-kasus promil gitu kan. Bagaimana seorang terapis itu membuat dulu alur cerita yang bisa dipahami oleh si PJL-na tadi gitu kan. Jadi mun rek main teh tong asal cos rewas wungkul lamun hayang jadi keturunan yang berpotensi. Tapi harus direncanakan dulu. Nya. Mah, engke jam sakitunya geus nyatakeun nya. Kemudian diapakan lagi? Diimajinasikan. Oh, diimajinasikan, dihayalkeun, diimajinasikeun teh. Diimpleng, diwawaas, dipapantes. Untuk apa? Untuk merangsang tadi, merangsang otak ya, supaya otaknya itu lebih gairah lagi ya. Sehingga ada yang disebut dengan fantasi-fantasi liar. Ya. 17 tahun kaluhurnya amannya di dieu mah amannya. Amannya aman. Mang Hae aman, Mang Hae. Aman ya. Dibuat dulu fantasi liar, ya dibuat review sehingga menjadikan satu bentuk afirmasi. Heueuh aing ngarek 2 kali engke mah. Ya. Menjadi sebuah afirmasi sehingga nanti pas waktuna diterapkeun teh cek nong. Ya. Ulet non teh kungkil. Ya. Sok ayeuna terus terang anu tidak dibuat sebuah perencanaan dalam reproduksi rata-ratana mangan saukur teu ngeunaheun. Ya, enggak asik ya. Ya, berbicara reproduksi bagaimana kita mau untuk membentuk sebuah keturunan yang baru berarti kudu aya syaratna teh kudu aya kerjasama. Ya, kudu aya kerjasama. Ayeuna lamun henteu abong-abong lalaki boga nu alus gitu nya, wah aing barang kade. Tapi layana. Jadi moal. Perempuan mustika di alus-alusnya buatkeun ka aya nu diemasan ningan. Tapi lalakina jadi moal.
berarti harus ada kerjasama yang baik, ya. Nah, sistem reproduksi ini kalau kita ingin bisa kembali menghasilkan sesuatu, berarti kita harus membentuk yang namanya team player. Ya. Bagaimana team player kita dengan guru kita? Bagaimana kita menjadi team player yang baik antara kita dengan jaringan kita? Bagaimana membentuk team player yang baik antara kita dengan PJL kita? Lamun orang hayang ngahasilkeun. Ya. Karena berbicara reproduksi itu adalah berbicara sesuatu yang menghasilkan. Kenapa mandul? Karena tadi tidak ada satu bentuk kerjasama, tidak ada satu bentuk perencanaan, dan tidak ada strategi sebenarnya. Padahal semua itu bisa kita siasati. Ya. Berarti kalau impian berbicara dream come true ini kita ingin segera menghasilkan, yang pertama itu harus ada kata menyatakan. I love you, I do loving you, pokoknya mah gitu ya. Dalam mencan aya eta mah mau jadi reproduksi, ya. Mau ada yang reproduksi kalau tidak ada ikatan dulu antara kita dengan apa yang kita cintai, ya. Antara saya dengan impian saya, kalau tidak ada proses menyatakan hare-hare, ya. Mantahna kudu aya akad nikah heula, ya. Saling menyatakan. Saya siap untuk jadi suami Anda, saya juga siap untuk menjadi istri Anda. Karek eta syarat anu mimiti kalau kita mau bereproduksi atau mempunyai keturunan. Ya. Keturunan ini secara pasti budaya berarti hasil, ya. Jaringan subur, impian ngawujud, sama halnya dengan proses reproduksi. Ya. Dinyatakan anu kadua naon kudu aya rangsangan yang mau diimajinasikan, ya. Imajinasi itu adalah hayalan, dihayalkeun ke lamun jadi wah bakal kieu pakai gerakan anak itu gerakan ieu sehingga kita itu gairah, ya. Kalau tidak bisa mengimajinasikan, saya yakin 1000% bakal gagal dalam proses reproduksinya, ya. Membuat imajinasi dari apa yang telah kita nyatakan. Saya ingin mobil, saya ingin motor, saya ingin apa? Sudah berapa kali kita menyatakan dalam sehari, ya. Kan berbicara segala sesuatu innama a'malu binniyat. Ngesabara kali sih orang ngomongkeun anak teh, ngesabara kali orang ngadoana ka Allah. Kan kadang-kadang keur mimiti we ngumpul ningali Pak Asep, abdi hayang ieu geus dirinya teh da poho. Teu papanggih jeung guru mah teu inget jeung guru, teu diingetan ku guru mah ada poho deui we. Akhirna tidak terjadi yang namanya reproduksi. Sudah berapa kali kita menyatakan cinta kita, ya, pada orang yang dipercaya dan pada Allahu Rabbi. Ta sok poho kadinya, nya. Padahal doa teh eta teh senjatana orang Islam, nya. Doa teh langsung nepi kalau mahfud. Jeung kabeh doa pasti diijabah. Tapi seberapa kuat kita proses menyatakannya itu kembali lagi pada diri kita. Ya, sabaraha hayang sih, sabaraha bogoh sih kasih eta teh. Da lamun bogoh mah tuluy-tuluyan di apelan. Tapi lamun teu bogoh sakali geus ditolak balik deui. 1 juta kali kikituan moal aya namanya reproduksi. Karena proses reproduksi itu proses yang di awalnya dipaksakan, diulang-ulang sehingga menjadikan kenikmatan, itulah reproduksi. Oh, peniti mah dipaksa heula. Baheula nepi kana anu dijodohkeun mah dipaksa. Ya. Malam pertama lolobana mah dipaksa, ya. Dipaksakan, diulang-ulang sehingga berwujud menjadi sebuah kenikmatan. Ya, jadilah reproduksi, jadilah makhluk yang baru. Kalau kita tidak mau memaksakan, moal jadi. Maksakeun geus tapi ngan sakali teu diulang-ulang, moal jadi, ya. Karena nilai kenikmatan itu akan terjadi begitu diulang-ulang, bakal aya nikmat. Ya, ari sakali mah moal, ya. Mantakna sok aneh. Sakali cenah di ieu tapi langsung jadi budak aneh. Ya. Danger kudu diulang-ulang nya. Kan sakali cenah tapi langsung 7 bulan asa ku aneh gitu nih. Karena proses reproduksi itu melalui 3 hal, dipaksakeun, ya, proses pemaksaan,
anu kedua ada proses pengulangan, dan yang ketiga menghasilkan kenikmatan. Itulah namanya reproduksi. Ya, impian kita juga sama. Ya, pertama itu dipaksakan. Ya, karena berbicara impian itu akan berbicara tentang grow. Ya, goal. Kemudian apalagi? Goal itu adalah tujuan. Kemudian reality. Ya, impian dengan kenyataan itu mutlak, absolut, itu berbanding 180 derajat. Hayang mobil tapi sapopoe ge seuseuh. Kan itu berbicara reality, rekan-rekan sekalian. Tapi daek teu maksakeun, justru karena aing kudu boga duit, aing kudu boga mobil. Ya. Nah, itu akan terjadi rekan-rekan sekalian, akan menjadi sebuah option, sebuah pilihan. Justru karena itu saya harus bergerak di GM ini. Apabila kita membayangkan apa yang kita cintai dengan baik, ya, itu proses imajinasi. Ya. Berbicara imajinasi bukan membayangkan hal yang terjadi. Eta mah fakta. Tah sok pabelit teh di dieu, mun di abdi mah gitu kan. Mana hayalan, mana kenyataan. Nah, di sini kita dirangsang, kita merangsang diri untuk membangun yang namanya hayalan terkait dengan apa yang kita cintai. Tapi lamun pas pelaksanaan gitunya, anu dipikirkeun teh setoran misalnya teh. Kamari mah keur can boga mobil mah eta kanu balanya, kanu pendan, minirang. Da geus boga mobil mah balanya oge jadi hiji. Kadang-kadang teu diingetan mah eueuh ningan teu aya di dieu mah nya. Karena apa? Yang dipikir, yang diimajinasikannya itu bukan imajinasi tapi kenyataan. Aduh aing setor di mana? Ya. Sehingga begitu berarti kan teu akur di titahna oge urang teh mengimajinasikan. Lain membaca realita. Ai membaca realita mah kitu teh ya. Aduh ayeuna kudu pendan mangkani setoran mobil. Tungtungna pendan teu setoran telat anger. Karena salah nempatkeun. Kita itu pertama itu setelah menyatakan itu adalah mengimajinasikan. Bagaimana nilai bahagia ini setelah kita imajinasikan nepikeun ka ngaruy ya, sehingga menjadi satu bentuk afirmasi. Ya. Aing pokoknya jadi. Apapun yang terjadi pasti jadi. Sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Nah, itu adalah dari kekuatan imajinasi. Sehingga membentuk afirmasi. Ieu ayeuna aya momentum pendan, ieu pendan teh jalan jang impian urang. Mungkin aya momentum naon ieu momentum teh jalan jang impian urang, akan selalu seperti itu ya. Sehingga diterapkan di akhirnya itu adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu semata-mata demi impian kita. Nah, itu hakikat dari sebuah sistem reproduksi. Nih. Jadi reproduksi mah lamun teu aya pernyataan cinta, I do loving you, mau jadi. Ya. Berarti harus ada dua ya. Bisa subjek dengan objek, bisa subjek dengan subjek. Kalau subjek dengan objek antara kita dengan keinginan kita. Subjek dengan subjek antara kita dengan untuk siapa impian itu. Maka berbicara cinta itu adalah untuk apa dan untuk siapa. Ya. Untuk apa? Untuk beli mobil, untuk umroh, untuk naon, untuk siapa saya bergerak ini adalah untuk anak, untuk istri. Itu namanya cinta. Ya. Oke, next. Nah, berbicara cinta rekan-rekan sekalian, ya, organ kita itu bisa jadi kuat, sperma itu bisa terjadi sebuah pematangan. Ini sebenarnya melibatkan 3 organ dalam tubuh. Ya. Yang pertama itu otak, yang kedua itu liver, dan yang ketiga itulah jantung. Nih. Jadi kalau ayeuna liverna lemah, ya, livernya lemah, maka akan terjadi yang namanya ejakulasi dini. Nih. Lamun ayeuna jantungna kurang sae, maka akan terjadi yang namanya mani encer. Lamun ayeuna otakna kerungsing, moal hirup-hirup acan. Ya. Sangat dipengaruhi oleh 3 organ ini, ya. Nah, organ liver kita tahu terbagi 2, ada bagian bawah, ada bagian atas. Bagian bawah itu adalah berbicara suatu perasaan. Tapi bagian atas itu berbicara tentang rasa. Ya. Jadi kalau kita reproduksinya ingin bagus, urang cicingna tong dina rarasaan, tapi kudu cicingna dinu rasa. Ya. Seperti halnya memori kita yang ada dalam tampuk otak, ya. Ada organ yang namanya hipokampus.
Nah, si hipokampus ini dia terkoneksi terhadap 3 hal. 1 terkait dengan proses penciptaan, 2 terkait dengan sejarah perjalanan, dan yang ketiga terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang. Itu ayeuna dina otak kecil urang. Ya. Ayeuna misalkan urang ngambil mobil. Mantak di ACC ku leasing oge berarti Allah teh ridoeun. Hiji, nah, Allah geus ridoeun, da lamun teu ridoeun mah moal jadi aucok. Urang nikah jeung istri urang nikah jeung caroge urang. Lamun Allah teu ridoeun mah moal jadi. Ya, sehingga itu menjadi kekuatan. Urang aya di dieu teh berarti aya dina ridona Allah. Ya. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari pengawasannya. Itu nuku-nuku orang di garis bawahi. Berarti orang di JM teh Allah teh ridho. Kemudian yang kedua berbicara tentang sebuah perjalanan. Ya, kita mengikuti guru kita. Guru kita berhasil, diikuti juga oleh guru kita, diikuti lagi oleh pendahulu kita, semuanya berhasil. Pasti orang oke berhasil. Nah, itu yang sesungguhnya menjadi sebuah opini kita. Ya. Hiji urang asup ka JM ya sekian lama berarti urang teh geus diridoan aya dina ridona Allah. Damun Allah teu ridho mah pasti urang teh seueuh di dieu. Anu kadua berbicara sebuah perjalanan sejarah, baheula ge buya teh tina ripuh heula tapi ngalakukeun ieu jadi senang, aang oge ripuh heula ngalakukeun ieu jadi senang, pawari oge kitu, Opik oge gitu, ya rekan-rekan juga semua gitu, tapi ku tuluy-tuluyan mah ku tadi ku maksakeun, ngulang-ngulang akhirnya jadi kanikmatan. Ya. Makanya rekan-rekan sekalian, ini yang harus betul-betul kita pahami ya. Sehingga bukan lagi perasaan, kayak orang sukses semuanya di JM eta mah perasaan. Tapi orang kudu ngajadikeun rasa, aing pasti sukses di JM. Karena tadi landasanana jelas, logikana jelas. Mantak urang aya di dieu, mantak ayeuna Om Erik di Pangandaran nya nepikeun ka dieu ge, berarti Allah teh ridoeun. Dan mun Allah teh ridoeun mah aya we naon gogodaan teh. So, tidak semua orang bisa hadir ke sini. Berarti ini atas satu kekuatan ilmu Allah kita datang ke sini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, perjalanan sejarah kita nya. Mantak urang cicing dieu oge da pasti geus mangikeun kanikmatan di dieu teh. Berarti engke oge urang ge pasti bakal berhasil. Itulah sebuah rangkaian proses. Di awal nak maksakeun, diulang-ulang akhirnya jadi kanikmatan. Jadilah mudah. Jadi begitu menjadi rasa aing berhasil, aing bisa opat pendan gitu kan. Ini akan menstimulasi otak untuk mengeluarkan yang namanya endorfin. Ya. Endorfin itu akan menggerakkan terhadap jantung dan semua aktivitas tubuh sehingga jantung itu akan beriramanya lebih enak. Ya. Duk duk lain ratu mah duk duk. Pas poe kemis teh lenyap, aduh aing ngapanggih jeung pasti ditagih. Ya. Berarti belum ada kepastian dalam dirinya. Makanya pastikan dulu ya, dia teh benar-benar jodoh orang atau lain. Cirina jodoh orang jadi kawin, eta pasti jodoh. Teu kudu neangan lain deui nya. Mantakna jadi oke eta teh Allah teh geus ridoeun, mantakna ayeuna urang jadi di ACC oke kulising Allah teh ridoeun. Nya. Berarti lamun Allah ridoeun bisa moal mayarna. Bisa. Nah, sok ragu-ragu wae atuh ya. Kan ini awalnya dari rasa. Rasa yang menstimulasi otak supaya keluar hormon endorfin. Endorfin akan menggerakkan jantung supaya berdetak lebih baik lagi. Nah, ini makna dari sebuah sistem reproduksi. Oke, next. Nah, ini suplemennya ya untuk gangguan reproduksi ya. Karena kita tahu tadi ada otak, ada liver dan ada jantung ya. Semuanya ini adalah organ-organ yang digerakkan dengan medan elektromagnet. Makanya harus ada penguat. Apa penguatnya? Yaitu superneprin. Ya. Superneprin itu adalah giok. Ya. Jadi ada dua logam mulia. Ya, hiji mah logam mulia teh aya emasnya, aya perak eta logam mulia. Ada juga batu mulia. Batu mulia itu ada berlian, ada juga giok. Nah, yang kita miliki sekarang itu adalah giok. Ya. Adalah sifatnya giok yang sifatnya itu adalah superneprin. Di mana kandungan giok ini memiliki far infrared dan dia bisa menguatkan ion, anion, elektron, proton dan neutron.
Ya, untuk apa? Menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan hati yang suka labil, menyeimbangkan otak yang suka melekenoi, dan menyeimbangkan jantung yang berdetaknya tidak beraturan. Makanya kita butuh yang namanya penyeimbang. Di kita ada yang namanya pendan, ya. Tapi pendan ini karena sifatnya supernefrin, ini harus difungsikan dulu, ya. Jadi si pendan ini bisa bereaksi apabila terjadi yang namanya vasodilatasi, ya. Oke, bakal didemokeun ku Hang kamari aya dina video Buya. Itu adalah bagaimana cara kita memungsikan pendan, ya. Jadi lain dipake teh dipake we. Jadi lain aksesoris sungkul ieu tehnya. Pakai yang gerak, pakai yang ngalancerkeun impian urang. Dengan cara ini kita fungsikan dulu, ya. Fungsikan karena berbicara otak ini ada 5 warna yang ada dalam otak, ya. Ada warna kuning, merah, hijau, biru, dan putih. Nah, pada saat sekarang kecenderungan kita senang pada warna apa? Tiap hari pasti beda-beda, ya. Misalkan nanti warna putih, ya. Simpan pendan di tangan kiri kita, kemudian bayangkan warna putih itu mengisi pendan kita, ya. Balik di kekuatan imajinasi, ya. Bayangkan nepikeun ka jadi bodas, geus jadi bodas teh ku urang teh tah. Mun hayang fungsina rek dipanaskeun, rek ditiiskeun. Ceuk urang teh panas, sok tempelkeun ka urang lamun geus karaos haneut, komo menelep teh panas berarti eta geus fungsional. Tah lamun geus kitu karek ku urang teh pake ieu teh yang nguatkeun gelombang elektromagnetik kita ke PJL, ya. Carana sami deui, ya. Bayangkeun gitu kan, ieu teh warna nu tadi misalkan urang rasa warna putih ini masuk ke pendan ini, kemudian kita bayangkan ini menarik semua PJL yang ada di sekitar kita. Ini adalah cara memungsikannya, ya. Cara memungsikan untuk diri kita. Memungsikan untuk pasien juga sama seperti itu. Di mana anu nyerina nya, sok tingalikeun sina bayangkeun itu warna naon gitu kan. Setelah itu tempelkan di yang sakitnya. Itu akan mengakibatkan kekuatan gelombang elektromagnetik dalam tubuh PJL-nya itu akan bereaksi lebih baik, ya. Makanya sekarang kenapa ada momentum pendan? Karena kecenderungan kita semua gagal di 3 organ tadi. Hati selalu bimbang, ya. Otak sok ragu-ragu wae, sehingga mengakibatkan gerak jantung tidak beraturan, ya. Makanya guru kita mah luar biasa, si jenius we eta mah, ya. Dah moal beunang ku apoder, moal beunang ku motivasi teh eta mah, karena berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Bagaimana caranya? Harus ada gelombang elektromagnetik yang difungsikan, ya. Narik kanu impian bisa tuh, bisa, ya. Carana kawas gitu, ya. Kemudian apalagi ada GMX, ya. GMX teh sanes sama bapak-bapak wae, ibu-ibu oge kedah, ya. Karena berkaitan dengan hormonal yang membuat kita gairah, ya. Tapi kalau laki-laki rek dipakai main lebih halus, 4 kapsul samemeh main setengah jam sebelum main, diminum dengan air hangat, apalagi bagusnya dihijikeun jeung RPJM. Wah, eta mah cekno, ya. Luar biasa. Tapi anger teh ayu lamun teu diimajinasikeun heula ngeplos eta teh gitu. Atau teu janjian heula nya, wanyun jeung teh ayu teu janjian heula ngeplos deui. Karek geus siap teh ayu teh da teu dijanjian, da teu nyaho cenah urang mah sareng we ngeplos, ya. Impian urang kayak gitu coknya. Janjian heula jeung impian urang. Jeung impian urang janjian heula hei mobil ke lamun geus boga ku aing bakal dipapake jangka pasien, kan eta janjian jeung impian urang, ya. Seperti itu. Kemudian ada HB Core, ada madu habat, godogan 001, ya, dan GM oil, ya. GM oil mah sangat efektif untuk pembesaran, ya. Carana masih apal kene? Ya. Jadi pertama bagusnya itu GM oil digabungkan dengan GM press, ya. Sepertiga GM oil, sepertiga GM press, 2/3-nya GM oil, ya. Dikumahakeun, dicampurkeun tos kitu, ya. Yang pertama itu adalah kita lakukan stimulasi pada daerah perineum, ya. Pada daerah perineum dulu totok cair kalkiap sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Kemudian dibalurkan ke 2 testis, ya, kanu skrotumna dipijat lembut, ya.
tong dikerawak-kerawak teh nyeri nya. Di lain dipencet, dirangsang nya. Kemudian apalagi setelah itu dibalurkan nih ya ke semua bagian penisnya. Yang pertama itu adalah kita stimulasi dengan totokan ujung tengah ujung. Nu leuwih jatuh deui di akupunktur. Wow, eta mah mantap Pak Eri. Ku sorangan kok yang ku batur nyeri ku batur. Ya. Setelah itu ujung tengah ujung barulah kita lakukan proses pemijatan dari atas dari bawah ke atas. Ya. Tong dipulang antikeun. Ya. Tarik kalun. Nah, itu sangat efektif sekali ya. Dilakukan 21 hari terus-terusan ya. Maka itu lamun dina hirupna bakal gede sagede-gedena. Panjang sepanjang-panjangna. Tapi lamun keur sare biasa saja. Ya, seperti itu. Ini adalah terkait dengan suplemennya. Oke, next satu lagi. Nah, bagaimana sih kita menyikapi reproduksi ini dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka ber-GM yang baik? Berarti kita tadi harus mempunyai sebuah perencanaan. Ya. Nyieun heula rencana. Engke peuting teh urang teh mah, engke peutingnya urang main. Kade si ade buru-buru beres CTM heula. Meh sare, meh libra gitu nya. Kadenya dari buat perencanaan heula. Duy naon deui jieun strategi. Tangke mama kudu make baju anu ieu, wangina nu warna ieu, engke bapak ge rek kawas kitu nya. Ngelamun geus sare, engke kodean. Miss call bapak dihanap, kayak bapak langsung keluar. Kan nyieun strategi heula nya. Setelah itu lakukan taktik dan strategi secepatnya. Ya. Geus di badamian indung budak teh nyieun strategi, pas rek gawe aya nu manggil, tangke mah teu jadi, moal jadi reproduksi moal. Ya. Makanya 3 hal ini yang harus kita terapkan dalam rangka mempercepat impian kita. Buat rencana. Ya. Buat strategi dan taktiknya. Strategi itu berarti carana kudu kumaha. Ya. Lamun ayeuna nyieun sebuah perencanaan isu rek pasir gelenung. Ya, itu kan perencanaan. Carana ke pasir gelenung teh urang teh rek manggihan heula si ieu heula, rek ngomongkeun heula masalah pendan, geus rek mendan rek closing pendan oge. Jadi dibuat dulu strateginya, ya. Nah, setelah itu hingga pada esok harinya langsung diterapkan, langsung digawean. Nah, itu akan efektif seperti halnya proses reproduksi. Di awal dalam sebuah perencanaan sesuatu yang menyangekan, ya, sangeuk kita nyieun kieu teh. Da urang biasana hirup teh sabrehna wae. Kumaha isukan we, da isukan ge bakal aya, ya. Nya kitu teh mangan sebatas dahar wungkul. Ya. Da kabeh oge cenah geus direjekian, nya da ulut teu tongo walang tago ge direjekian, waktuna dahar mah dahar. Nu gelo waktuna dahar mah dahar. Pan urang mah makhluk nu sampurna, berarti harus ada satu bentuk pembeda, ya. Satu bentuk pembeda, makanya buat rencana, buat strategi dan taktik, ya. Lamun nolak urang mah rek make jalan ieu. Lamun urang rek nepungan si eta teh teu bisa, urang mah rek api-api. Kan itu adalah taktik, ya, supaya strategi kita masuk. Kemudian segera kita terapkan. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang berbicara bagaimana penerapan perencanaan, strategi dan taktik serta melakukan segera taktik dan strategi ini, yaitu kita kembalikan pada koridor kita yaitu 3-3-100. Dalam seminggu berarti harus ada 21 PJL. Ya, sehari teh 3. Ya, sehari 3 yang dicatat, ya. Yang dicatat dan dikonsultasikan kepada gurunya masing-masing atau kepada pendahulunya masing-masing. Ya. Jadi pan urang mah cenderungna teh hayang kawas peri, hayang mobil tring, aya gitu nya. Padahal tubuh kita juga melalui sebuah rangkaian proses, ya. Makanya mulai dibuat sekarang dengan kalau sudah ada buku PJL lebih bagus, kalau enggak siapkan bukunya. Sehingga nanti ada proses evaluasi dengan mentornya, ya, dengan pendahulunya.
Karena DGM itu berbasis energi rekan-rekan sekalian. Yang menjadikan kita bisa closing, anu ngajadikeun urang aya jaringan, anu ngajadikeun pasien manggil ka urang semata-mata bukan kemampuan kita, tapi itu adalah gerak dimensi. Nah, bagaimana dimensi itu bergerak? Yaitu dengan melakukan gerak dan koordinasi. Sakumaha jagona urang, anger lamun teu gerak mah moal hasil. Sakumaha pinterna urang, anger teu koordinasi mah moal bisa nganaon. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi tilu-tilu 100 teh lain yang hasil ternyata untuk mengaktifkan energi kita. Koordinasi juga bukan untuk hasil, untuk mengaktifkan energi. Karena kalau energi udah ada pada diri kita, harasana kurang teh hanu. Nah, tapi lamun energi kertiis ke dina awak kurang, pasien anu geus biasa oge sok leungit. Ya. Makanya rekan-rekan sekalian kita buat secara terstruktur dan tersistem. Ya. Oke, misalkan tehnya 20 hiji yeung saya saminggu teh. Kasa pendahuluna teh tehnya teh kaum cici. Mi abdi teh tos ngetakeun kieu tah tinu proses ieu teh tah ieu mah pasien teh hese. Tah ada komunikasi yang seperti itu ya. Karena di sanalah ada gerak dimensi. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian dalam berbicara, dalam menyampaikan materi ataupun dalam koordinasi teu kabeh materi urang nu urang paham. Ya. Tapi kunaon jaringan urang make ngalalabret. Karena itu adalah gerak dimensi. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa yang koordinasi teh kudu bisa harita, bukan. Itu adalah koordinasi teh cara urang ngaktifkeun energi dina awak urang jeung ngaktifkeun energi di jaringan urang. Ya. Makanya kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita perbaiki reproduksi kitanya supaya teu mandul wae nya. Tong di KB ari impian mah. Kabehkeun nya. Kabehkeun. Ayeuna geus jadi motor nyieun deui impian nu lain. Supaya naon? Motorna gancang lunas. Ayeuna geus boga mobil nyieun deui impian anu lain supaya naon? Mobilna gancang lunas. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Demikian mungkin terkait dengan reproduksi ya, mudah-mudahan menjadikan nilai keberkahan buat semua dan kita bisa melakukan dan bisa mereproduksi diri kita supaya mendapatkan hasil yang bernilai, berharga dan bermartabat. Demikian mudah-mudahan berkah untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.